Kita semua menyadari cepat atau lambat apa yang terjadi di belahan dunia manapun dalam waktu yang singkat akan masuk juga ke Indonesia. Mulai dari tren fashion, food, gaya hidup, penyakit, masalah politik, masalah sosial, apapun itu akan cepat menular, baik yang baik maupun yang buruk. Tidak terkecuali apa yang terjadi di dunia barat saat ini. Di negara Eropa, masalah air traffic atau jalur transportasi udara terutama bandara besar Eropa terjadi kekacauan di mana-mana sehingga menular hingga Australia dan Amerika. Koper hilang, barang bertumpuk, penumpang antri hingga 5 jam. Ribuan orang cancel flight karena perubahan jadwal pesawat dan kekurangan SDM yang ketika pandemi di PHK hingga tinggal 20%. Namun sekarang di musim liburan summer, penumpang kembali sebanyak sebelum pandemi. Namun pekerja bandara banyak yang baru masih bingung karena pekerja yang lama banyak yang tidak mau kembali bekerja karena meminta bayaran yang lebih tinggi. Sudah harga bahan bakar pesawat naik 2 kali lipat, tenaga kerja pada demo, ditambah cuaca panas di Eropa yang sangat mengerikan hingga 40 derajat. Ribuan orang meninggal karena heat stroke di Eropa. Hubungan pesawat dengan cuaca itu apa? Runway pesawat menjadi sangat panas, membahayakan ban pendaratan pesawat. Efek pandemi, dunia itu semuanya menjadi baru. Efek perang Ukraina membuat dunia juga menjadi baru. Efek kolonialisasi Tiongkok membuat dunia menjadi baru. Bahkan dunia sosial media, orang tidak lagi mengupdate statusnya di Twitter dan Facebook dalam 6 bulan terakhir. Itu menurun hingga 30% alias banyak orang yang merubah kebiasaan bersosial media statusnya dan profilnya. TikTok, YouTube menjadi 30% volumenya naik sebagai anomalinya. Di dunia barat, iklan sudah menang, di dunia digital meninggalkan koran, radio, dan TV. Dan orang berkantor dengan Zoom mengurangi luas ruang kerja di seluruh dunia menyusut 20%. Banyak gedung kosong saat ini. Itu semua bagian dari keseharian kita saat ini dan dunia politik pun mengalami shocking wave. Sesangar cuaca panas di Eropa yang membuat penggunaan gas dan minyak Rusia naik 10% di Eropa yang menambah keuntungan di kantong Rusia $1 billion setiap minggunya. Apalagi hal yang parah yang membuat ekonomi akan terguling di banyak negara. Kita lihat secara mikroekonomi di negara Tiongkok. Setelah dipukul telak dunia keuangan Tiongkok dengan bangkrutnya Evergrande, maka dunia keuangan Tiongkok dipukul lagi dengan masalah fraud keuangan yang mengatasnamakan bank. Namun untuk investasi non-bank, seperti kasus Century di Indonesia, mirip plek. Tidak ada produknya, hanya menjanjikan keuntungan bunga, di mana surat berharga itu tidak dilindungi otoritas keuangan Tiongkok. Kasus Henan Bank menjual deposito secara online dengan bunga tinggi. Sektor real di Tiongkok goncang akibat pandemi, memukul investasi Henan Bank di tempat lain katanya. Namun apapun itu ceritanya, pukulan beruntun itu yaitu pandemi virus Wuhan, lockdown kota-kota produksi dan pelabuhan, Evergrande, dan terakhir deposito Henan Bank menambah beban Tiongkok parah karena juga harus tetap membeli energi minyak terutama untuk energi di Tiongkok dengan harga 2 kali lebih mahal dibanding tahun lalu. Masalah besar di negara Tiongkok tersebut membuat strategi Tiongkok yang meminjamkan pembiayaan hutang ke banyak negara mulai ditarik-tarik, dan hal ini membuat banyak negara yang menggunakan pinjaman Tiongkok kebakaran jenggot. Banyak negara yang saat ini bermasalah di dalam negerinya karena keterbatasan stok pangan, keterbatasan energi, tingginya harga penyebab inflasi, menurunnya daya beli, dan terbeban hutang jatuh tempo yang biasanya mudah menemukan pinjaman-pinjaman lain lagi agar hutang tadi dibayar pakai pinjaman hutang lagi. Kehidupan agar bisa hidup dan berputar, namun tidak ada pada saat ini. Pendana mulai menarik investasinya dan tidak menambah lagi arus kas keluar. Amerika melakukan itu, Tiongkok melakukan itu, menarik investasinya, menarik dolarnya. Kita ke tanah air yang memasuki tahun politik yang mulai pada kampanye. Sebuah hutang besar bulan ini sekitar 500 triliun mengharuskan mendapatkannya melalui pinjaman baru. Kita beruntung masih bisa mendapat pinjaman. Hal ini mengingatkan kita atas apa yang terjadi di pemerintahan di atas sana. Pastinya lagi dilema, pastinya lagi bingung, lagi penat karena nggak ada yang kerja karena lebih mementingkan jualan untuk nanti 2024. Harga minyak dunia itu 2 kali dari perkiraan prediksi APBN. APBN memperkirakan harga di tahun 2022 berkisar 63 dolaran. Itu terjadi analisa di tahun 2021 menebaknya. Ternyata di tahun 2022 harga bisa sampai 120 dolar per barel dan saat ini sekitar 100-an dolar per barelnya. Tentunya perlu ada dana besar untuk membeli BBM, naik 2 kali lipat dari anggaran. Dan kalau di SPBU dilepas harga publik, dilepas harga pasar, harganya bisa 20 ribuan per liternya, yaitu akan naik 35% dari harga tahun lalu. Bisa menyebabkan harga-harga kebutuhan sehari-hari naik 10-15%. Itu inflasi parah. Maka lebih baik disubsidi. Keputusannya adalah harga pasar ditahan di rendah, masyarakat belinya di bawah 15 ribuan, pemerintah nombokin sekitar 6 ribuan per liternya, alias pemerintah yang mengcover. Hal inilah yang membuat kekurangan uang di kas negara yang membuat pemerintah harus pinjam. Ada 2 mata pisau melihatnya.
Pro pemerintah sekarang akan menganggap tindakan ini baik, walau negara harus berhutang. Namun yang anti pemerintah saat ini akan mengatakan yang bayarin nanti siapa? Pajak digenjot terus, usaha nggak ditolong, malah ditekan. Yang nanggung rakyat juga nantinya, tapi yang dapat nama sampean pejabat di atas. Yang pro pemerintah menganggap hutang itu nggak apa-apa. Sementara yang anti hutang komen, hutangnya harusnya yang membayar yang membuat pinjaman tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi hal yang produktif buat cover hutangnya, buat cover bunganya, buat cover pokoknya? Mana hasilnya? Kok malah ngutang terus? Rakyat menjadi terbebani dengan beratnya membayar pajak untuk bayar hutang. Hutang tidak produktif lagi. Maka banyak komentar yang menyatakan, coba kalau presiden selagi menjabat itu boleh melakukan apapun seperti ngutang, pinjem, gadaikan aset negara, tapi di ujung masa jabatannya harus nol kembali. Hutang harus terbayar, aset tidak ada yang hilang. Coba bayangkan kalau itu jadi KPI, Key Performance Indicator, indikator prestasi bernegara. Itu baru adil menilai keberhasilan seorang pejabat, yaitu membuat negara profit, naik pertumbuhannya, dan tidak meninggalkan hutang. Prestasinya ada bukti angka, ada bukti rapot, bukan hanya gambar-gambar bangunan saja, namun ada angka pembuktian bangunan tadi membuat manfaat, yaitu keuntungan baik materi ataupun non-materi. Kita bisa menilai dengan angka lebih objektif. Apa yang pejabat telah buat, apa manfaat buat rakyat, dan apa harta yang ditinggalkan. Makin bertambahkah atau makin sedikit? Ada hutangkah atau bebas hutang? Itu harus jadi patokan. Bagaimana kalau nanti kita pakai hal ini sebagai parameter pemerintahan? Anak cucu kita menilai. Sekarang mungkin yang sedang menjabat merasa aman karena ada dana 1,2 triliun rupiah dalam 7 tahun untuk buzzer yang melindungi dari ide-ide dan usulan-usulan kita agar tidak ditanggapi. Namun kebenaran kan sesungguhnya tidak perlu dibela oleh buzzer, karena kebenaran hakiki itu membela dirinya sendiri. Ya kecuali yang dibawa memang bukan kebenaran hakiki. Kita balik ke topik. Pertamina saat ini perlu 500 triliun rupiah, maka pejabat tertinggi mengatakan pinjam. Hutang siapa yang bayar? Yang bayar presiden selanjutnya. Inilah salah satu yang Bosman harapkan ketika mendapatkan mandat nanti. Newmind bisa-bisa tidak mau bayar hutang yang dibuat oleh pejabat sebelumnya. Bisa nggak ya kayak gitu? Bayangkan kalau mantan sewaktu menjabat menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan pinjaman, namun bukan untuk membuat hasil yang produktif, tapi buat belanja barang-barang, buat pamer dan flexing. Kan berat nanggung yang terkenal mantan yang susah kita. Ibarat pinjam di bank pakai aset mertua, yang bukan buat usaha malah beli barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Di ujung-ujungnya hutang menumpuk. Mertua nanya, ngapain aja tuh duit lu pakai? Jawabannya, sambil garu-garu kepala. Itu hanya ilustrasi yang anti pemerintahan. Yang pro tidak melihat hal seperti itu, semuanya wajar dan pejabat sudah bekerja dengan baik. Cadangan devisa Indonesia masih tinggi, inflasi masih terjaga, stok pangan masih terjaga. Jauh itu seperti Sri Lanka itu jauh, dibandingkan juga Pakistan juga jauh. Indonesia jauh lebih baik, tenang aja. Demikian yang pro pemerintahan itu berkata, bagi Newmind yang tidak anti pemerintah juga tidak mendukung oposisi, Newmind tetap lurus, ingin Indonesia 100 kali lebih baik dari saat ini. Yang jelek diingetin dan diberi saran, yang bagus dikuatkan lagi.